Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama kita tentu di channel Asikin Aja. Di hadapan kita kali ini sudah ada speaker Sidobow terbaru. Ini adalah kelanjutan dari seri X8. X8 Max atau Max ya. Ini adalah seri tertinggi dari X8 atau bisa dibilang juga ini speaker termahal yang pernah dirilis dari Xdobo. Ini lihat wattnya, wow, 100 watt. Ini jargonnya bisa power bank juga ya. Nah, kalau kita lihat bagian sisi sampingnya ini ada spesifikasi lebih jelasnya. IPX5 waterproof, Bluetooth 5, 12 jam waktu pemutaran musik, TWS 100 watt, deep wash power bank, equalizer, sound atom. Oke. Baterainya sendiri nggak main-main, 20.000 mAh. Buset, gede banget ya. Input powernya sampai 5 volt 3 ampere. Itu wajar karena memang baterainya sangat besar sekali. Waktu pengecasan 8 jam, lumayan juga ya. Dan beratnya sendiri hampir 3 kilo. Oke, kelengkapan yang kita dapat salah satunya ini kabel aux yang sayangnya menurut saya ini harga mahal. Harga hampir 1,8 tapi dapat kabel aux yang saya rasa ini wow, buruk, bisa dibilang buruk kualitasnya. Ada kabel charger yang jelas ini sudah Type-C. Wajar nih speaker mahal, tapi ya kualitasnya juga ini tidak bisa dibilang bagus juga, tidak bisa dibilang jelek. Yang ini sih masih wajar saja. Buku panduan juga yang jelas, buku panduan Sidobow ini ciri khasnya sangat lebar, sangat panjang, tebal. Oke, kita lewatkan. Dan terakhir ini ada tali strap. Ini bagus ya, tebal, kualitasnya ya memang ada peningkatan dari sisi kualitas aksesoris Sidobow sendiri. Dan inilah dia unitnya. Wow, ini menurut saya sangat berat kalau dilihat dari ukurannya. Ini tidak begitu berbeda jauh dengan X8 Max. Konfigurasinya di sini ada 3 buah. 3 buah itu di sini ada driver, pasif radiator dan juga tweeternya. Dan menariknya lagi bukan hanya di depan tapi juga di belakang. Inilah yang membuat kenapa bisa sampai 100 watt. Jadi ada 2 buah driver yang masing-masing 35 watt jadi 70 watt dan juga tweeter yang masing-masing 15 watt jadi 30 watt. Jadi total ya memang benar 100 watt. Yang membuat speaker ini jadi sangat-sangat berat menurut saya pribadi ya kalau dilihat dari ukurannya. Makanya kenapa Sidobow kali ini memberikan strap karena ya berat sekali. Nah, jadi di kiri kanan ini ada lubang strapnya. Kita tinggal cangkulin saja untuk membawa speaker ini diajak jalan-jalan sesuka kita. Oke, kita lihat bagian sisi tombolnya dulu. Ini adalah tombol power. Mode yang sebelahnya ini adalah TWS, equalizer, dan tombol mikrofon. Di bawahnya ada tombol play dan pause beserta minus dan plus untuk volume. Di sisi sebelah kanannya lagi ini ada tulisan mereknya. Ini tidak begitu jelas karena tidak dibikin warna. Ini ada tulisan-tulisan lagi. Ya sebenarnya sih simple ya. Kalau kita lihat dari boxnya sih, saya rasa ada lapisan-lapisan glossy. Ternyata ini doff semua. Dan material keseluruhan ini dari fabrik. Bagian belakang dan juga depan fabrik, sementara bagian atas dan juga bawah ini dari rubber yang menurut saya kualitasnya bisa diacungi jempol dah. Ini tidak main-main masalah build quality-nya. Sangat kokoh, sangat berat dan juga ya saya rasa ini wajar kenapa ini speaker paling mahal dari Sidobow ya. Memang spesifikasi dan juga build quality-nya ini paling bagus menurut saya pribadi. Oke, kita beralih ke bagian konektivitas. Di sini ada tulisan-tulisannya ya. Jadi ini ada aux, TF card, USB, dan Type-C. Jadi masalah konektivitas ini sudah sangat lengkap. Tidak perlu ada apa-apa lagi, tidak ada PR ya. Memang ininya tidak begitu tebal karena memang belum IPX7, sayangnya ini masih IPX5. Jadi hanya tahan cipratan air saja. Dan kalau saya boleh simpulkan ini walaupun tidak dituliskan embel-embel 360 derajat, saya rasa sih bisa dibilang 360 derajat juga ya. Karena depan belakangnya itu loh. Sebenarnya speaker kotak yang 360 derajat ini sudah dimiliki oleh Divum
Mungkin Diffoom lah pelopor utamanya, dan sekarang si Dobow juga membuat sesuatu yang saya suka karena tidak melulu speaker 360 derajat itu adalah bulat. Sebenarnya saya lebih senang speaker-speaker yang kotak, apalagi yang depan belakang ini. Jadi ya si Dobow ini salah satu speaker yang menjawab kebutuhan saya selain Diffoom ya. Oke, kalau kita nyalakan. Oke, ini menyala. Ini kedip-kedip menandakan siap di pairing dengan HP kita. Dan ini ada equalizer, jadi ada deep bass, ada vokal, dan ada full frekuensi. Ada warna putih, hijau, dan juga biru. Oke, sudah terbaca X8 Max. Oke, cepat karena versi Bluetooth yang sudah 5. Tidak ada notifikasi apa-apa lagi, sudah bagus. Jadi kita langsung tes kualitas audionya. Wow, jelas ini speaker ini mengunggulkan kualitas bassnya ya. Dan menurut saya ini memang kualitas bass terbaik yang si Dobow miliki dibanding speaker-speaker sebelumnya. Tapi ya kalau untuk mid dan high-nya saya rasa kurang tebal ya, agak cenderung tipis gitu ya. Oke, di sini saya akan coba sedikit compare juga lawan Sony XB3. Oke, selamat menyaksikan. Oke, baik, kurang lebih seperti itu untuk sampel audio dari si Dobow. Dan ya, kesimpulannya ya, kalau untuk bass hit ya, saya akui ya, kalau orang-orang Indonesia kebanyakan untuk bass itu masih cenderung banyak diminati. Saya juga salah satu pecinta bass hit sebenarnya. Cuman yang agak disayangkan ya tadi itu ya, mid dan high-nya yang saya rasa kurang tebal. Jadi dibandingkan dengan Sony wajar. Kalau untuk sound quality itu Sony jelas juaranya. Harganya pun 2 kali lipat gitu kan. Sedangkan ini unggul di sisi bassnya ya karena mungkin karena ada 2 buah driver yang salah satunya di belakang, jadi
menghasilkan bass, apalagi kalau kita tempatkan di sudut ruangan, itu jelas membuat bassnya akan semakin deep. Cuma ya sayangnya itu kualitas dari mid dan high-nya yang sedikit kurang. Tapi saya bisa simpulkan kalau ini harga sekitar 1.700-an ini sudah sangat-sangat worth it ya. Jadi ya kalau kalian yang gak ragu untuk masalah garansi resmi ataupun bukan produk resmi, ya kalian wajib memiliki speaker ini karena ya speaker ini masih sangat-sangat bisa dinikmati gitu. Dan yang saya suka dari Sidobo salah satunya yaitu equalizernya. Ini tidak seperti speaker pada umumnya yang kalau equalizer itu tidak begitu pengaruh, bahkan Anker sekalipun kalau ada boost bassnya itu tidak begitu signifikan. Sementara kalau Sidobo itu jelas, kalau untuk vokal jelas karakter vokal yang diunggulkan, dan kalau untuk deep bass memang deep bassnya juga yang diunggulkan. Jadi perbedaan equalizernya ini sangat mencolok, itu yang saya suka. Oke, kurang lebihnya seperti itu ya. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.